Oke teman-teman, pada saat kemarin kita sudah mempraktekkan untuk menakar membuat odading dengan ukuran tepung terigu 3 kilo ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat adonan. Nah teman-teman, karena ini kita di subuh ya teman-teman, saat subuh kita membuat adonan untuk jual pagi hari. Nah, setelah kita mempersiapkan semuanya, saat ini kita menyiapkan, kemudian memberi telur pada adonan, kemudian kita kasih pasta yang kemarin sempat kita jelaskan adalah roti mocha ya teman-teman, kita beri sedikit ini untuk mempengaruhi katnya adonannya agar tidak terlalu putih, dan yang lain adalah untuk menghilangkan rasa ataupun aroma yang kurang sedap di adonan kita. Nah, yang berikutnya adalah kita memberi esen ya teman-teman, yang saya jelaskan kemarin untuk menambah aroma di adonan kita dengan ukuran 1 botol ini ya teman-teman. Jadi kalau roti mochanya kita cukup dengan sedikit, beberapa tetes, artinya seperti itu, kita berikan aroma pisang ambon ya teman-teman, itu dengan kalau nggak salah ukuran 20 ml ya teman-teman, 20 ya kita. Kemudian kita persiapkan air dengan 1 gayung lebih sedikit ya kalau ukuran 3 kilo. Jadi seperti ini. Jadi prakteknya dan kemarin sudah kita bahas bahan-bahannya, sudah kita persiapkan kemarin. Jadi bagi teman-teman yang belum menyimak, yang kalau pada saat ini tidak menjelaskan tentang takaran, bisa dibuka di konten sebelumnya ya teman-teman, karena kemarin kita sudah praktekkan beberapa takarannya khusus tepung terigu 3 kilo untuk membuat odading atau goreng. Nah teman-teman, kita lanjut. Jadi ketika kita membuat adonan, dari awal sudah saya jelaskan teknik ini perlu kita perhatikan ya teman-teman, terutama bumbu-bumbu di tengah ini teman. Fungsinya adalah untuk melarutkan agar cepat larut, artinya di situ kan ada bumbu seperti gula, kemudian mentega dan lain-lain, itu termasuk dari pengembang sendiri atau ragi instan, agar mudah tercampur, kemudian mudah ngembang untuk mengangkat yang di sekelilingnya. Jadi setelah kita berikan air, bumbu-bumbu kekurangannya seperti itu, kemudian kita remat-remat dan kita haluskan di tengah terlebih dahulu sampai merata. Jadi teman-teman saksikan ya teman-teman bagaimana cara dan praktek membuat adonan ini. Jadi saya tidak mengurangi, artinya hanya mungkin karena ada sesuatu yang kurang pas jadi nekat seperti itu, tapi ini untuk waktunya benar-benar ini dari nol ya, artinya dari proses awal membuat adonan sampai terakhir nanti seperti apa. Jadi kita saksikan ya teman-teman cara membuat adonan, dan saya hanya sedikit menjelaskan tadi di awal bahwa ketika membuat adonan kita harus memperhatikan cara teknik membuat adonan agar itu cepat mengembang. Nah kemudian teman-teman, ada hal lain yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita itu ingin menggorengnya diperkirakan jam berapa, ini kita harus membuat adonannya nanti sesuai dengan lamanya ya, lamanya adonan ini kita persiapan. Karena saya sendiri teman-teman ya, ketika ini akan kita jual di pagi hari, dan itu mungkin kira-kira untuk waktu penggorengannya mungkin sekitar jam 7, karena saya di sini adalah untuk sekan ya, bukan di sekan seperti yang sudah. Jadi memang saya masih membuat dikit. Ini akan saya pergunakan ketika nanti perkiraan menggoreng sekitar jam 7. Jadi ini menjadi perhatian kita, kalau bisa cepat, artinya kalau kita dari mengadon kemudian kita memotong itu waktunya tidak lama, kita membuat adonan itu lebih baik agak lembek ya teman-teman, seperti itu. Jadi adonannya agak lembek karena ini akan cepat mengaruhi ragi instan kembangnya kan. Tapi kalau kita masih lama, kita ya mungkin lebih baik agak keras ya adonannya supaya kita tidak keteteran, apalagi kalau itu memang kondisi lanjut. Tapi kemarin sudah saya jelaskan teman-teman bahwa ketika membuat adonan seperti ini di setiap daerah pun kan akan berbeda-beda ya teman-teman. Jadi ini saya sambil jelaskan membuat adonannya seperti itu. Jadi kalau di kota-kota lain kadang kita membuat banyak, di sini kita membuat sedikit. Oke teman-teman, kita saksikan tayangan ini dan video ini, semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semua ketika membuat adonan. Dan jadi caranya teman-teman ya, dengan seperti tadi saya hanya menjelaskan
sedikit, jadi hanya di adonan kita lubangin tengah, kemudian kita belah rata, itu kita ambilkan kulit kirinya. Jadi cara membuat adonan ini memang tidak terlalu lama ya. Mungkin kalau saya sendiri membuat adonan ini hanya kisaran sekitar 15 menit itu sudah lama, jadi 10 menit ya sebenarnya sudah jadi. Tapi kalau teman-teman masih kurang yakin, diperlama tidak apa-apa. Sekali lagi, jarak dan waktu untuk menggoreng itu ditentukan juga ya teman-teman, dari lembek atau tidaknya adonan kita. Kalau kita memang ini kan pas hari ini makannya di desa kita sendiri, jadi tidak terlalu jauh, sehingga saya membuatnya itu agak lembek adonannya teman-teman. Jadi karena sampai dibekan itu hanya beberapa menit, kemudian kita persiapkan, nah kita goreng. Nah kalau biasanya perjalanan saya itu ada yang 1 jam, setengah jam, ada yang 1 jam kurang, jadi saya bikin agak pelan. Ini saya bikin agak lembek. Jadi ini akan mempengaruhi ya teman-teman ketika kita nantinya di proses penggorengan, karena apalagi kalau kita masih awal itu akan sangat bergeseran. Nah ini sebenarnya sudah mulai proses mengembang teman-teman, jadi kelihatan dari teksturnya ini sudah mengembang, tapi ini kurang kalis, kita agar lebih kalis lagi seperti itu. Jadi seperti ini ya teman-teman, prosesnya tidak terlalu rumit, dan teman-teman tadi sudah melihat dari awal, dari mempersiapkan kemudian memberikan tambahan-tambahan. Dan satu lagi teman-teman, kemarin sudah saya jelaskan bahwa saya di sini tidak memberi susu kental manis atau susu lain, cukup dengan susu bubuk, karena ya kita melihat budget, artinya seperti itu pengeluaran kita di adonan ya, karena harga jual menjadi pertimbangan kita seperti itu. Jadi adonan ini sebenarnya sudah bisa dipakai teman, tapi lebih baik lebih kalis lagi dan jadi kita membuat adonan tidak terlalu lama. Jadi itu saja teman-teman, sedikit keterangan dari saya, ada banyak kekurangan dan kurang jelas, teman-teman bisa mengomentari di kolom komentar ataupun meninggalkan pesan ya seperti itu di kolom komentar yang ingin dipertanyakan. Dan sekali lagi, kemarin kalau saya sudah berbicara kalau banyak ataupun setiap resep saya itu ada perbedaan itu karena saya juga menyesuaikan sama lokasi daerah, karena setiap daerah juga akan ada perbedaan dari bumbu yang tersedia, dari bahan-bahan yang tersedia, sehingga saya menyesuaikan di setiap lokasi. Nah, saya sendiri sudah lama hanya merantau, kemudian saat ini kita bisa di kampung sendiri ya. Nah, jadi dengan adonan seperti ini jadi ya kita tinggal tunggu proses berikutnya, yaitu untuk kita masukkan ke kantong plastik, kita berangkat ke kan seperti itu atau tempat jualan. Nah jadi ini teman-teman ya, dengan waktu yang kurang dari 10 menit itu sudah terlihat adonan sudah mulai kalis, jadi tidak terlalu lama. Tapi kalau teman-teman mau tur menirukan ya silahkan, tapi ini menurut saya kalau teman-teman masih sanksi, artinya masih belum menguasai ini, mungkin agak lama sedikit, mungkin kira-kira membuat adonan 15 menit 20 menit. Tapi saya pribadi dengan 10 menit itu sudah bisa ya, artinya adonannya itu sudah baik. Jadi saya buat agak lembek. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi ya teman-teman di tayangan berikutnya, dan terima kasih buat teman-teman semua yang terus menyupport channel kami. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, bila ada suatu hal yang perlu ditanyakan silahkan dikomentari. Kemudian kalau teman-teman menanyakan resep-resep lainnya, ada yang sudah banyak sekali ya teman-teman resep ini, bisa dibuka-buka di video-video saya sebelumnya, dan itu juga banyak sudah saya jelaskan, walaupun ada sedikit perbedaan. Lagi-lagi itu saya jelaskan bahwa ini menyesuaikan sikon ya, artinya sikon dan tempat. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan dan video selanjutnya.
Bye.